Akhirnya terus saya diundang, kita diundang ke masjid tersebut oleh orang yang berfungsi si Vijay. Yang mengundang orang-orang tersebut yang tadi datang kita. Dia juga mengundang yang katanya mursyid thariqah di sana. Di sana juga ada katanya mursyid thariqah. Tapi juga di sana juga dihindari orang-orang. Katanya mursyid thariqah. Pas ketemu masalah orang-orang dengan ego ini. Terus di dalam masjid majlisan, orang itu di samping saya, kita di zona itu. Egonya itu nggak tenang. Rokok terus, jauh rokok terus mukanya berok. Tak suruh tak kasih dengan ini. Orang jauh lebih tua jauh di atas saya, 50. Selama majlisan rokok dan masjid pada jadi mikrofon imaman dia di samping gerak aparat orang saya rokok tuh tapi diri Allah dulu katanya mursyid thariqah ini majlisan rokok ini nanti orang-orang lain tahu nggak bisa di sini dulu rokok itu haram rokok itu kotoran setan najis ambil setan. Terus DJ namanya dari jauh begini, wah, presiden, biar kita pada keluar dalam dirinya presiden pada keluar. Jadi seperti itu, ternyata orang itu nggak bisa di sana juga. Mesti terikut. Tapi lah itu yang gobol ini paling ngaku mengklaim orang Jawa Timur. Nah terus waktu majlisan kayak begini, terus tak bilang. Ceritakan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahimnya yang dibaca 27 kali tadi itu sahaja itu dia tidak ke langit. Anak-anak kecilan kalian semua batalkan dia tidak ke langit ternyata. Biasa dia ke langit. Tumben dia keluar dari mulut kalian lalu tak lihat dia kemana lari bismillah. Ternyata bismillah itu keluar masjid, keluar pintu masjid. Lalu mereka mencari rumah-rumah orang tua mereka. Orang-orang yang meninggal di dalam kubur mereka untuk membuat siksaan itu berhenti dan mereka masuk ke rumah-rumah mereka ternyata mereka masuk dalam hati orang-orang mereka di dalam rumah. Maka tak bilang tunggu setelah ini masjid ini akan ramai, mereka akan datang ke masjid, orang tua mereka akan datang ke masjid. Apa berkah wasilah atau apa namanya karena bismillah yang mereka baca tadi bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka datang dengan kasih yang berjauh, bukan dengan paksa. Wallahi, setelah itu kita majlisan selesai, fitnah biasa ya, mesti dipakai untuk apa? Konfidasi bilangnya dan kamu pada buat rokok-rokok orang taman setan. Orang rokok itu nggak masuk surga. Ya, jadi sebelum dia masuk surga itu akan dibersihkan dengan bium, baru dia bisa masuk surga. Dan itulah surga para ulama beneran kayak wali-wali yang merokok gitu. Nah, kita ya tidak bisa kita bukan wali bukan ulama. Makanya malah Isa mengatakan muridku itu nanti ada dua bagian. Satu bagian dari sini itu yang nggak merokok di depan, yang merokok di sebelah sana di luar. Tapi bukan berarti kita melarang orang rokok. Orang rokok aja mati aja kan gitu ya. Jadi kita nggak ngerokok, tapi kita nggak melarang orang rokok, nggak apa-apa. Karena itu nafsi. Nah terus setelah kita udah pulang ke pondok, si Vijay datang ke pondok. Masya Allah saya, Assalamualaikum. Kenapa Vijay? Masya Allah saya, masjidnya rame. Hari ini datang orang bersama 5 orang. Orang-orang mereka yang anak-anak habis ini kemarin saya. Makanya orang itu diajak beribadah, ajak dengan sesuatu yang menyenangkan, jangan ditakut-takuti, jangan diajak dengan paksa, dikasari, lalu diiming-iming fadilah, udah mau buang orang lapar, di depan ada makan, di masjid ada azan sholat, orang beli makan juga ke masjid untuk sholat. Ayo.
Ngaku jangan aku sih betul. Makanya orang awam, apalagi di Bro kan banyak orang kalau mereka bilang di Telangga itu semua Nusantara ada di situ. Mau Jawa, Ambon, Madura, Makassar, Bugis semua ada di situ. Makanya orang yang daerah bom itu ada di sana. Rumahnya banyak. Di mana ada makanan? Ada aja di masjid. Orang beli makan apa pilih ke masjid? Makan. Kalau dia ke masjid makannya habis lapar lagi. Kalau dia lapar, mau sholat dia malas kalau lapar. Nggak punya uang, akhirnya apa? Nodong, rampok, maling kan banyak maling, nodong kayak copet di depan rumah di depan pondok. Tapi sama kita di mereka berusaha resep terus, uji, sampai jawabannya diambil, dan lagi tidak tahu. Nah, jadi real, makan dulu, setelah ini baru sholat, itu kan yang benar, yang betul. Kecuali bagi wali-wali Gusti Allah yang mereka itu sudah bisa menguasai dirinya, menguasai hawa nafsunya, bisa mengendalikan egonya, baru ini makan itu azan. Ujian bagimu saya, kamu milih makan apa? Milih ketemu Gusti Allah duluan. Dia milih ketemu Gusti Allah duluan, baru makan. Karena yang mau makan egonya, yang ketemu Gusti Allah rohaniahnya, yang model itu adalah rohaniahnya. Gitu. Walaupun kalau misalnya kita lapar, kita mau sholat, kita lapar, teman kita makan dulu, setelah itu kita sholat. Supaya kalau kita sholat tidak angen-angen, makan nanti. Puasa 25 jam mas. Nah, kalau itu bukan puasa. Nah puasa pada itu puasa makan. Kita bisa cinta aja, nggak harus makan banyak, yang penting minum atau yang manis atau apa atau kurma atau kacang atau apa, terus setelah itu baru ke masjid. Karena biasanya setelah tarawih baru makan banyak. Soalnya setan itu pintar, itu pintar. Nah kita kekang seharian. Insya Allah kita ceritakan tentang puasa lebih detail lagi. Kita lagi. Seharian nggak dikasih makan, itu dia hendak sama kita. Dia bilang, oke jadi aku tidak akan kasih makan. Tapi aku tidak akan membuka jalan apa, tapi aku akan terus membuka jalan kita masuk dalam hatimu. Mulai mata, telinga, mulut dan sebagainya. Makanya puasa hanya membuka kewajiban, hanya lapar dan haus. Nah terus dendamnya apa? Tunggu bel beduk bunyi cikah gitu kan. Makanya mau sore kan biasanya kan makanan sore banyak anak-anak banyak. Betul pas beduk bunyi Allah ada musik. Kalau kerja terus makanan di meja sekolahmu dimakan padahal baru makan botol nggak kenyang. Setelah kekenyangan apa yang terjadi? Males. Kita malas begini. Hanya mau sholat maghrib, males. Ada sholat maghrib cuma sholat fardu doang, 3 rakaat. Setelah itu raweh lagi 8 rakaat 20 rakaat lagi, nyari yang 8 rakaat aja deh. 8 rakaat susah juga. Nyari cepet deh. Samping tempat dulu. Yang ini selesai gitu. Nah itulah gitu. Terus malamnya kiamulan, bodoh-bodoh kiamulan itu aja deh, kenyang banget gitu kan. Jadi mereka punya cara berbahasa. Tapi yang tidak apa-apa mau makan tidak apa-apa. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu yang lain ya. Insya Allah nanti untuk pelajaran yang tentang lanjutan pada mengerjakan yang hubungan dengan sholat, dengan Al-Quran, dengan apa titik-titik dalam diri kita, dengan alam insya Allah kita akan ceritakan di waktu yang lain ya. Insya Allah.